Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Intan Dwi Cahyani dengan NIM 202101090011. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep tasawuf, sufi, Islamic mysticism. Kata tasawuf yang oleh orang barat disebut sebagai Islamic mysticism adalah berasal dari bahasa Arab tasawuf, yang merupakan bentuk masdar dari kata tasawwafa. Tasawwafa memiliki arti memakai pakaian dari bulu domba atau yang disebut al-suf. Oleh karena itu, orang yang hidupnya semata-mata dalam kesufian yang biasanya berpakaian dari bulu domba disebut dengan sufi. Adapun bentuk lain dari istilah sufi adalah sufiyah yang muncul pada tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi, yang menunjukkan kepada suatu aliran dari beberapa aliran tasawuf Islam yang bermadhab Syiah di Kufah, seperti yang dijelaskan oleh Al-Muhasibi dan Al-Jaiz, yang masa timbulnya berdekatan dengan masa yang dijelaskan di atas. Dengan demikian, kata sufi pada mulanya hanya terbatas di kalangan ulama Kufah saja. Dan pada akhirnya, istilah ini mendapat tempat yang penting, dan setelah 50 tahun kemudian, istilah ini diberikan kepada semua orang sufi di Irak. Sedangkan di Khurasan dinamai sebagai Al-Malamatiyah, yang kemudian istilah ini diberikan pula kepada semua orang yang ahli di dalam bidang kerohanian dari kaum muslimin. Sampai 2 abad kemudian, sebagaimana kita sekarang memberikan gelar sufi dan sufiyah kepada orang-orang tertentu. Kemudian pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf apabila dilihat dari segi bahasa, menurut Harun Nashn menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu al-suffah yang memiliki arti orang yang ikut pindah dengan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, sof yang berarti barisan, sufi yang berarti suci, sopos yang dari bahasa Yunani yang berarti hikmat, dan suf yang berarti kain wol. Dari segi linguistik atau kebahasaan ini kemudian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu berbuat kebajikan. Dan pada intinya, tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf sendiri yakni ma'rifatullah, atau yang berarti mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Artinya tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Kegunaan mempelajari tasawuf. Kegunaan tasawuf itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan aspek batin manusia. Yang kedua yaitu menjadi penguat bagi orang yang batinnya kepayahan. Yang ketiga yaitu menjadi bagian dari suatu yang istimewa karena menyentuh persoalan yang hakiki. Kemudian fungsi tasawuf. Adapun fungsi dari tasawuf itu sendiri adalah yang pertama menjadi pedoman moral dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai alat untuk menyensor berbagai pengaruh dan dampak yang dibawa oleh arus modernisasi, dengan mengambil yang baiknya serta menolak yang jeleknya. Yang ketiga adalah sebagai media untuk mengingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun.
Kemudian, menjaga utuhnya jati diri dan harga diri seorang muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa Rosaida dengan NIM 205101090015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan tasawuf. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu tasawuf dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu masa pembentukan. Pada masa ini terjadi pada abad 1 dan 2 Hijriah. Abu Wafa menyimpulkan bahwa zuhud Islam pada masa ini mempunyai karakter menjauhkan diri dari dunia menuju ke akhirat yang berakarkan pada nas agama, bersifatkan praktis, sedangkan sarana praktisnya adalah hidup dengan ketenangan, kesederhanaan, secara penuh, banyak beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, masa perkembangan. Pada abad 3 dan 4, tasawuf sudah bercorak kefanaan yang menjurus kepada persatuan hamba dengan Sang Kholik. Tasawuf pada masa ini sudah berkembang menjadi mazhab, bahkan seolah sebuah agama yang berdiri sendiri. Pada abad 3 dan 4 Hijriah ini terdapat 2 aliran tasawuf. Yang pertama yakni tasawuf Sunni yang memagari diri dengan Al-Quran dan hadis, dengan mengaitkan keadaan dan tingkatan rohani pada keduanya, serta tasawuf semi-falsafi yang lebih cenderung pada ungkapan ganjil serta bertolak dari keadaan fana terhadap pernyataan-pernyataan itihad atau hulul. Selanjutnya yaitu ketiga, masa konsolidasi. Pada abad ke-5 Hijriah diadakan konsolidasi antara kedua aliran pada masa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya kompetisi antara keduanya dan dimenangkan oleh tasawuf Sunni, menenggelamkan tasawuf falsafi. Dengan adanya kompetisi tersebut, pada masa ini tasawuf dinilai mengadakan pembaharuan, yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf pada landasan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang keempat yaitu masa falsafi. Pada abad ke-4 Hijriah muncullah tasawuf falsafi atau tasawuf yang bercampurkan dengan ajaran-ajaran filsafat yang dikompromikan dengan pemakaian term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Selanjutnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah muncul cikal bakal orde atau disebut dengan tarekot sufi kenamaan seperti tarekot Qadariyah, Suhrawidiyah, Rifaiyah, Syaziliyah, Ba'dawiyah, dan tarekot Naqsyabandiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu masa pemurnian. Pada masa ini pengaruh dan praktek-praktek tasawuf kian tersebar luas melalui thariqah-thariqah dan terlihat tanda-tanda keruntuhan sangat jelas. Penyelewengan dan skandal melanda dan mengancam kehancuran reputasi baiknya. Dengan ditandai munculnya bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral, penghinaan terhadap ilmu sosial, berbentangkan diri dari dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas dengan menampilkan amalan yang irasional. Azimat dan ramalan serta kekuatan gaib sangat ditonjolkan pada masa ini, sehingga muncul Ibnu Taimiyah untuk menyerang semua itu dengan mengembalikan ajaran tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kepercayaan yang menyimpang diluruskan seperti kepercayaan kepada wali, khurafat, dan bentuk-bentuk bid'ah pada umumnya. Menurut Ibnu Taimiyah, yang disebut wali, yaitu kekasih Allah, ialah orang-orang yang berperilaku baik, disebut soleh, konsisten dengan syariah amaliyah Islamiyah. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Saibatul Aslamiyah dengan NIM 202101090012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf terdapat berbagai sumber yang menjadi landasan dasar dalam menjalani tasawuf. Berikut adalah beberapa sumber ajaran tasawuf.
Al-Quran sebagai landasan dasar utama tasawuf karena berisi seruan untuk berlaku zuhud dan beribadah, kehidupan zuhud Rasulullah dan kehidupan zuhud sahabat dan khulafaur rasyidin. Hubungan akhlak dan tasawuf. Ilmu tasawuf pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf model ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran dari para tasawuf, baik menyangkut filsafat tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Kedua, tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang mungkin pendekatan akhlak. Tahapannya terdiri dari tahalli atau mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tahalli menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan tajalli atau terbukanya dinding penghalang yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Dan ketiga, tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam thariqat. Sebenarnya 3 macam tasawuf tadi punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji atau akhlak-akhlak mahmudah. Karena itu, untuk menuju wilayah tasawuf, seseorang harus mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertasawuf pada hakikatnya adalah melakukan serangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri sangat berkaitan dengan akhlak. Menurut Harun Nasution, mempelajari tasawuf sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang mementingkan akhlak. Cara beribadah kaum sufi biasanya berimplikasi kepada pembinaan akhlak yang mulia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di kalangan kaum sufi dikenal istilah al-tahalluk bil akhlakillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau juga istilah al-istisaf bisafillah, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki yang merupakan salah satu ajaran tasawuf, dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian dilihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf. Amali ada 2 macam hal yang disebut ilmu lahir dan ilmu batin, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.